Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat? Tetap semangat? Alhamdulillah. Kembali lagi kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 di YouTube-nya Bu Siska. Sekarang dibuka dulu ya. Halaman 35. Ayo sama-sama kita berdiskusi. Kita baca bersama-sama. Udin dan Mutiara rukun dalam melakukan tugas-tugas di rumah. Mereka mempunyai tugas membersihkan rumah dan halaman. Bagaimana agar tugas itu dapat diselesaikan dengan baik? Di sini kita ditujukan ada bacaan mengenai Udin dan Mutiara yang rukun mengerjakan tugas di rumah. Menurut kamu, bagaimana agar tugas itu dapat diselesaikan dengan baik? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Yaitu bekerja sama. Benar sekali. Jadi di sini Udin dan Mutiara kalau tidak mau rukun, kalau tidak mau bekerja sama, maka tugas-tugas di rumah tidak akan terselesaikan. Misalkan ya, Udin bilang, Mbak Mutiara, kamu menyapu aja, aku membersihkan lantai, tapi aku sedikit. Nah itu kan gak adil dan gak rukun. Kemudian Mutiara bilang, gak mau, kamu aja semua, aku di sini cuma duduk-duduk saja. Nah seperti itu kan tidak boleh. Jadi kalau satu mengerjakan tugas, maka satu yang lain juga mengerjakan tugas. Begitu, ya harus rukun, tidak boleh bertengkar. Lanjut, kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah. Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Udin menyiram tanaman, Mutiara menyapu halaman. Halaman rumah selalu indah dan rapi. Ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki, ringan tangan. Nah, dari teks yang berikutnya ini bisa kita lihat Udin dan Mbak Mutiara rukun menjaga keindahan halaman rumah. Udinnya menyiram, Mutiaranya menyapu. Loh, sama-sama bekerja, tidak ada yang saling iri. Nah, mereka berdua cepat kaki ringan tangan, berarti gemar bekerja dan suka membantu. Lanjut ya, kita buka halaman 36. Diskusi, ayo sekarang kita diskusikan secara bersama-sama. Kamu dan Bu Siska, kita berdua ya, ber-30 berapa ini? 28 ya, 28 siswa bersama Bu Siska. Ini bukan tugas, jadi kita kerjakan bersama-sama. Nomor 1, coba dilihat semua. Mengapa halaman rumah Udin selalu indah dan rapi? Kira-kira kenapa? Jawabannya karena setiap anggota keluarga bertugas membersihkan rumah. Kalau tidak dibersihkan, tentu saja rumahnya tidak indah dan tidak rapi. Begitu kebalikannya. Nomor 2. Apa akibatnya bila Udin dan Mutiara tidak bekerja sama? Tadi sudah Bu Siska bilang, ya rumah menjadi kotor, nggak ada yang mau bekerja. Itu enggak, Mutiara aja, enggak mau, Udin saja. Lah akhirnya tidak ada yang mengerjakan tugas karena sama-sama bertengkar. Nomor 3, apakah sikap Udin dan Mutiara menunjukkan pengamalan sila Pancasila di mana Udin dan Mbak Mutiara bekerja sama? Berarti iya, sila keberapa? Ayo coba kita lihat ya. Benar sekali, sila ke-3. Bu Siska, apa bedanya sila ke-1, 2, 3, 4, 5? Bedanya kalau sila pertama itu hubungannya dengan agama ibadah. Sila kedua hubungannya dengan saling tolong menolong. Menolong korban banjir, menolong korban bencana alam, menolong teman di luar, membantu mengerjakan apa begitu, tapi membantu. Tapi kalau sila ketiga itu bekerja sama, sama-sama bekerja.
Itu pertama. Kemudian sila ketiga juga hubungannya dengan negara, persatuan. Misalkan suku, bangsa, bahasa, kemudian upacara, kemudian memakai batik, itu juga sila ketiga. Begitu. Lanjut nomor 5, jelaskan alasannya kenapa kok termasuk pengamalan sila ketiga. Karena menunjukkan rasa saling kerjasama. Ulangi lagi ya, kalau sila ketiga itu tandanya adalah kerjasama. Entah itu 2 orang, entah itu 3 orang, dan banyak orang, itu berarti sila ketiga. Nomor 6, menurut pendapatmu apakah Udin dan Mutiara mengamalkan sila ketiga? Jelaskan alasannya. Iya, dibaleni lagi ya. Iya, karena mereka tidak membedakan status, entah itu rasnya apa, entah itu adik kakak, kan dia adik berarti dia yang kerja, aku kakaknya, nggak boleh. Atau aku kan adik masih kecil, jadi aku nggak usah membantu, aku tidur aja, juga tidak begitu, jadi sama-sama. Kemudian nomor 7, tuliskan pengalaman pengamalanmu di rumah. Pengalaman ya, nggak usah, kita lewati saja. Nomor 8, apa makna dari ungkapan cepat kaki ringan tangan? Nah, sudah paham kalau ini yaitu suka bekerja atau suka membantu. Lanjut, kita buka halaman 37. Semuanya kita belajar membaca lagi. Mari kita baca bersama-sama. Ceritakan pengalamanmu dalam menerapkan sila ketiga Pancasila. Siska, gimana itu? Nggak paham. Ada yang tahu sebelumnya apa itu pengalamanmu, pengamalan? Apa bedanya pengalaman dan pengamalan? Ada yang tahu? Kalau pengalaman itu apa yang sudah kamu lalui. Misalkan ada yang sudah pernah makan ayam, sudah Bu kemarin. Nah, itu namanya pengalaman. Enak apa enggak? Enak Bu, rasanya gurih. Itu pengalaman. Ada yang sudah pernah makan nasi. Loh Bu, saya setiap hari makan nasi. Ya berarti pengalaman. Ada yang sudah pernah ke Surabaya. Oh iya Bu, saya dulu pas sebelum corona ke Surabaya bersama ibu liburan. Nah, itu pengalaman. Kalau pengamalan, amal, berarti yang harusnya dilakukan atau biasanya kamu ngapain di rumah. Jadi perlakuan kita atau kegiatan kita. Jadi ada yang tahu lagi pengamalan itu apa sebelum kita menginjak ke halaman berikutnya? Jadi pengamalan adalah proses cara perbuatan melaksanakan pelaksanaan. Misal, sebutkan pengamalanmu sila ke-1. Pengamalanmu sila ke-1 berarti kegiatan atau melaksanakan. Ya berdoa, sholat, pergi ke gereja bagi yang non-muslim, begitu. Ayo sekarang kita ajari secara rinci. Pengamalan Pancasila berarti kegiatan yang berhubungan dengan Pancasila. Apa saja? Yang pertama, sila ke-1. Contohnya apa? Berdoa kepada Tuhan sebelum makan dan setelah makan. Ya, itu kan berhubungan dengan Tuhan, berarti sila ke-1. Pokoknya yang berhubungan dengan agama, yang berhubungan dengan Tuhan, itu sila ke-1. Itu kata kunci biar mudah dijawab atau mudah diingat. Ini contoh gambarnya ya. Kemudian ini yang bagi non muslim ya, yang beragama Kristen, jangan lupa juga berdoa sebelum dan sesudah makan. Kemudian yang kedua, rajin beribadah kepada Tuhan. Ya, ini untuk umat muslim ya, sholat. Kemudian untuk umat Kristen dan Katolik pergi ke gereja. Kemudian untuk umat Hindu yang ada di Bali contohnya, yaitu pergi ke pura. Kemudian untuk umat Buddha di wihara. Kemudian ada satu lagi untuk umat Konghucu di kelenteng. Jadi di Indonesia ada 5 agama. Untuk selanjutnya akan Bu Siska terangkan 5 agama itu apa saja, tempatnya di mana, itu untuk pembelajaran selanjutnya. Lanjut ya.
Sekarang rajin datang ke tempat beribadah bersama keluarga. Itu juga hubungannya dengan sila ke-1. Tidak mengeluh saat berpuasa. Jadi seharusnya itu tidak boleh mengeluh. Tapi ma aku lapar, ya sudah ditahan ya. Menghargai teman yang berbeda agama. Ini wajib, tidak boleh membeda-bedakan. Contohnya seperti ini ya. Di sini ada beberapa pemimpin dalam agama ya. Ada yang Muslim, ada yang Kristen di sini yang memakai baju hitam, kemudian yang Konghucu memakai baju merah, kemudian untuk umat Buddha ya yang memakai baju coklat dan lain sebagainya. Lanjut. Kemudian berdoa kepada Tuhan sebelum tidur ya, ini juga hubungannya dengan sila ke-1, berdoa, ibadah dan lain-lain. Nah seperti ini ya gambarnya ya. Kemudian sebelumnya harus berdoa sebelum tidur. Contohnya tidak mengganggu teman yang berbeda agama yang sedang beribadah. Misalkan ya, ada teman kita yang sedang menunaikan ibadah di gereja ya pada hari Minggu. Ternyata ada temanmu bawa petasan atau misalkan bawa drum, itu main suka-suka begitu pas Car Free Day. Nah itu kan mengganggu, itu tidak boleh. Atau ketika terawih ya, semuanya pada sholat terawih, ternyata di belakang teman-temanmu yang nggak terawih main petasan, bum 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 begitu ya, akhirnya mengganggu telinga, mengganggu fokus juga, itu tidak boleh ya. Lanjut, pengamalan sila ke-2, contohnya menolong teman yang terjatuh lah ini. Jadi sila ke-2 itu hubungannya dengan orang lain. Sila pertama hubungannya dengan agama, ibadah dan lain-lain. Sila kedua hubungannya dengan menolong, membantu teman, saudara, orang tua begitu. Diingat-ingat. Menolong kakak atau adik di rumah, menolong membantu ya, membantu ibu membersihkan rumah seperti kemarin tugasnya. Menolong korban bencana ya, memberi sumbangan baju ke Tulungagung. Kemarin kan Tulungagung ada yang gempa lah, kemudian rumah-rumahnya rusak, bajunya juga sudah tertimbun, maka boleh kita menyumbangkan baju yang tidak dipakai. Membantu bu guru membawa tas karena misalkan berat seperti itu ya. Ini contohnya membantu teman yang jatuh ya. Kemudian ini contoh gambar menyumbangkan pakaian kepada panti asuhan, itu juga termasuk sila kedua. Terus ini membantu ibu memasak, ma aku bantu ya gitu. Kemudian yang ini membantu korban bencana, itu boleh makanan, boleh pakaian, boleh uang juga. Lanjut, sila ketiga, contoh pengamalannya apa? Mengikuti upacara bendera. Diingat-ingat ya, sila ketiga hubungannya dengan satu negara. Sila ketiga hubungannya dengan negara, upacara, persatuan, bekerja sama, ras, suku, bangsa, dan lain-lain. Pokoknya yang intinya menyatukan kita semua di Indonesia, itu sila ketiga. Ini contohnya upacara ya. Siapa yang rindu dengan upacara? Tidak mengejek dan membedakan teman yang berbeda bahasa dan berbeda suku. Jadi seperti ini. Coba dilihat gambarnya. Di sini ada banyak sekali pakaian adat dari beberapa suku dan semuanya menyatu. Ada dari Bali, ada dari Jawa. Lah pakaian-pakaian ini jika kamu ingin tahu lebih banyak akan ditujukan atau dipelajari ketika kelas 4. Yang akan lebih rinci. Untuk kelas 2 sementara mengenal saja secara umum karena kapasitasnya lebih dalam, nanti kamu tidak memenuhi, tidak kuat, tidak semua bisa memahami begitu ya. Nah ini seperti ini lebih jelasnya. Jadi mereka tidak membedakan entah kamu dari suku A, suku B. Misalkan ya, dulu Bu Siska pernah mengajar ada murid yang berasal dari Jakarta, namanya Mas Isal.
Nah, di sini padahal di sini itu dari Jawa Timur semua, tapi mereka nggak membedakan di mana Jakarta itu kan lebih keren gitu loh. Ya nggak semuanya sama, kita adalah teman gitu. Kemudian hafal dan lagu dan tahu lagu-lagu nasional. Jadi kita sebagai warga itu harusnya hafal, minimal itu tahu contoh lagunya. Misalkan seperti ini, rasa sayangi, rasa sayang sayangi. Lah itu juga lagu daerah, harusnya tahu walaupun tidak hafal. Itu ya, wajib tahu. Kemudian lagu dari Sabang sampai Merauke, ini lagu, judul lagu seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian bangga memakai produk dalam negeri, contohnya apa Bu Siska? Misalkan ya, ini memakai batik, ini termasuk melestarikan produk dalam negeri dan melestarikan budaya. Misalkan juga ada yang bisa nari, nah itu juga termasuk melestarikan budaya Indonesia. Sekarang kita lanjut sila keempat, contoh pengamalannya yaitu bermusyawarah. Kalau sila keempat, kata kuncinya adalah musyawarah, rapat, diskusi. Pokoknya inti nih bahasa Jawanya sila keempat itu hubungannya ambek rempon. Rempon itu diskusi, omongan, ya enaknya ngapain. Nah itu termasuk sila keempat. Musyawarah ketua kelas, rapat kelas menentukan jadwal piket. Misalkan ya, di sini yang menjadi ketua kelas adalah Fairis, misalkan Fairus jadi ketua kelas ya, atau terus wakilnya Kalista. Ayo semuanya rapat, enaknya jadwal piket hari Senin siapa ya? Oh aku. Terus nomor 3, nomor 4, atau enaknya kita besok kita liburan kemana ya? Itu namanya rapat kelas. Itu sila keempat. Musyawarah itu hampir sama dengan rapat, menentukan keputusan. Sudah paham? Dari sini, oke lanjut. Diskusi, ayah dan ibu menentukan liburan. Jadi misalkan aku si anak ya, kemudian ada ayah dan ibu. Ayo bunda, kita liburan kemana? Oh ke Surabaya. Kalau sudah PPKM sudah selesai ya bunda? Iya, itu berarti diskusi, menentukan liburan. Kapan ya bunda? Oh besok aja, 3 minggu lagi. Begitu ya. Ini contoh musyawarah di kelas. Ada Edo, kemudian yang mencatat itu ketuanya, yang mengancungkan tangan itu wakilnya, yang lain mencatat. Begitu. Kemudian ini contoh rapat di rumah ya. Di sini ada keluarga yang sedang merapatkan liburan. Kemudian di sini rapat kelas atau diskusi kelompok. Lanjut, sekarang ayah sedang bermusyawarah dengan kepala desa. Nah, ini contoh musyawarah di kepala desa ya. Misalkan ayah sebagai ketua RT seperti itu. Ketua kelas dan ibu guru berdiskusi membicarakan Jumat bersih. Bisa jadi, ayo anak-anak, bagaimana jika Jumat besok kita bersih-bersih kelas biar lebih rapi? Oh ya bu, boleh lah. Itu namanya diskusi atau rapat atau musyawarah. Diskusi, rapat, musyawarah itu artinya sama. Sudah paham ya? Rapat keluarga ke rumah nenek, ya itu juga. Kemudian contoh pengamalan sila kelima. Sila kelima hubungannya dengan adil, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersikap adil kepada saudara. Misalkan kamu diberi pizza besar, terus adikmu minta, apakah kamu beri cuma kecil? Ya enggak, separuh kan, separuh, berarti itu adil. Ibu memberikan kue adil kepada aku dan Kadek, ya intinya ada sikap adil, bersikap adil dalam kegiatan. Contohnya apa? Seperti ini bersikap adil dalam kegiatan. Di sini ada kegiatan pramuka. Setiap orang memiliki tugas.
Ada yang masak di sini, ada yang menata tenda, ada yang mengecek, ada yang membawa tongkat panjang dan lain-lain. Itu namanya adil, semua bekerja. Apakah di situ ada yang tidur atau enak-enakan? Tidak ada, semua bekerja. Kalau waktunya istirahat, semua istirahat. Kalau waktunya bekerja, semuanya juga bekerja. Adil. Ini contoh adil dengan adik atau saudara ya, sama-sama mendapatkan. Nah, sekarang dibuka halaman 37. Sama, ayo kita berlatih, kita jawab bersama-sama. Ya, ini bukan tugas. Bacalah kalimat berikut. Nomor 1. Udin menjadi juara pertama lomba menggambar, tetapi ia tetap rendah hati. Apa artinya rendah hati? Benar sekali, rendah hati artinya tidak sombong. Sudah paham? Bu Siska centang kalau sudah paham. Nomor 2, ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. Apa dulu buah hati? Ada yang ingat? Yaitu anak pinter. Nomor 3, Udin senang mendapat buah tangan dari ayah. Udin senang mendapat oleh-oleh. Buah tangan itu oleh-oleh. Nomor 4, Udin dijuluki cepat kaki ringan tangan, artinya Udin suka membantu atau suka bekerja. Nomor 5, masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin. Kepala dingin artinya tenang atau santai. Sudah paham? Kalau masih lupa, kemarin atau video kemarin Bu Siska sudah menyuruh anak-anak untuk mencatat atau memfoto. Kemarin ya yang beberapa ungkapan-ungkapan itu difoto. Kalau misalkan tidak mau ditulis gak apa-apa, difoto saja karena nanti ketika ulangan atau PTS keluar. Jadi sebaiknya dipahami dan dibaca, diingat-ingat juga. Lanjut, sekarang halaman 38. Kita baca ya. Udin dan Mutiara tidak hanya rukun dalam melaksanakan tugas, mereka juga rukun dalam bermain. Sikap apa yang harus kita jaga ketika bermain? Kira-kira apa yang harus kita lakukan agar kita bisa rukun dalam bermain bersama teman-teman yang lain? Pertama, menghargai teman yang berbeda, agama, suku, bangsa, bahasa. Contoh ya, ada anak baru. Dia itu warna kulitnya hitam karena dari Papua. Kemudian temenmu, ireng gitu, elek, itu nggak boleh seperti itu. Karena kita harus nggak peduli dia hitam, dia putih, dia adalah temanku, begitu, nggak boleh ya. Contoh itu. Nomor 2, menolong teman yang terkena musibah, ya jatuh tadi. Misalkan temanmu jatuh dari sepeda, itu. Awas, begitu juga. Nomor 3, bersikap adil kepada teman. Halaman 39. Sekarang tugasnya ya. TUGAS, tugas. Tugasnya Bu Siska pertegas lagi, yaitu menuliskan 3 contoh sikap pengamalan sila ketiga. Ditulis di buku halus. Bu Siska terangkan lagi, tugasnya yaitu menulis 3 contoh sikap pengamalan sila ketiga di buku halus. Kegiatan ini dilakukan bersama orang tua ya. Diingat-ingat tugasnya. Kalau belum paham bisa langsung menghubungi Bu Siska. Sekian dulu dari Bu Siska. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.